apa kata Markus 11 buat kita? Saya sangat mengerti di hidup ini ada yang disebut dengan pencarian. Semua katakan pencarian. Kadang-kadang kalau kita cari itu tentunya memiliki tingkat kesulitan masing-masing. Di dalam dunia politik ada orang mencari Harun Marsiku. Dunia politik itu. Juga ada mencari yang disebut dengan yaitu bagaimana mencari pemain yang terbaik dalam dunia olahraga. Karena gampang-gampang susah. Kita pikir kita sudah menemukan yang terbaik, ternyata pemain itu hanya menjadi punya idola, tetapi jauh dari kualitas. Nah, ini kehidupan. Nah, dalam Alkitab, dalam Markus 11, diceritakan kepada kita tentang peristiwa, yaitu Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Markus 11, sesuatu yang sangat khusus malam ini kita belajar dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Markus 11, ingat 11, 1, 2, 3. 3 ayat. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat dengan Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Perhatikan, Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Dia bilang begini pesannya, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Bapak Ibu, perhatikan, 2 orang muridnya disuruh Tuhan untuk mencari keledai. Atau dalam istilah lain, ada perintah Tuhan yang sangat-sangat jelas, yaitu dibilang begini, pergilah ke kampung. Kata pergilah sebuah arahan, kata pergilah sebuah perintah. Ada 3 perintah yang kita belajar pada malam hari ini. Yang pertama, pergilah. Yang kedua adalah lepaskanlah. Dan yang ketiga adalah bawalah. Yang pertama, pergilah ke kampung. Nah, untuk cerita pergi ini Bapak Ibu, saya yakin pasti dalam pikiran murid ini begini. Pergilah ke kampung. Oke, pergi. Tetapi ngapain ke sana? Dan ketika kita ngapain ke sana, belum sempat berpikir ngapain ke sana, Tuhan sudah bilang begini, bahwa pada waktu kamu masuk ke situ, kamu akan menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Saya mengerti bagi Yesus itu mudah, tetapi bagi 2 orang murid itu sesuatu yang susah. Karena apa? Masuk ke kampung orang, kemudian pergi ke situ, dan kemudian menemukan seekor keledai muda tertambat belum pernah ditunggangi orang. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi ciri yang diperintahkan itu dan mengelola informasi itu, lalu kita bilang, inilah yang Tuhan mau. Tapi sekali lagi saya mau katakan pada malam ini buat kita, dengar baik Bapak Ibu, perkataan dari Yesus, satu kalimat yang harus kita tahu bersama, perintah adalah perintah. Amin. Perintah adalah perintah. Perintah bukan undangan yang untuknya kita bilang begini, bisa mau, pergi, bisa datang, dan bisa juga kita bikin alasan lain. Atau kita menyuruh orang lain gantikan kita. Tetapi bagi Yesus sederhana. Ingin melihat sebuah perubahan. Dengar baik. Perintah adalah perintah. Dan perintah itu adalah pergilah. Wow, menariknya di sini Bapak Ibu. Kadang belum masuk di akal, Pak Pendeta, apa maksudnya? Nah, dengar baik. Kalau Tuhan suruh seseorang pergi, pasti saya tahu perintah itu bukan mencelakakan. Amin. Ketika Tuhan suruh seseorang mengerjakan sesuatu, saya yakin itu bukan akhirnya membinasakan orang itu. Ini bedanya iblis sama Kristus. Kalau iblis menyuruh kita, awalnya mungkin nikmat, tapi berujung pada sengsara. Dan kemudian iblis pada ujungnya motivasinya kita tahu, pasti akan membinasakan. Tapi dengar, Yesus, dia memberi perintah, dan saya tahu perintah itu adalah kehidupan, bukan kematian. Nah, malam yang indah ini kita belajar perintah itu pergilah. Gak banyak pertanyaan, hanya sederhana saja, mau atau tidak. Kalau cerita kemampuan, kita bilang saya tidak mampu. Tetapi di dalam Tuhan selalu saya belajar begini, bukan kemampuanmu yang pertama Bapak Ibu, tetapi yang paling penting adalah kemauanmu. Karena kita belajar where there is
A will, there is a way. Di mana ada kemauan, itu kemauan itu yang paling penting. Kalau cerita kemampuan, siapa yang mampu? Kita manusia daging, Tuhan manusia roh. Kita manusia yang ada dalam hidup dosa, Tuhan kudus mulia. Dan perintahnya dengan cepat kita bisa bilang begini, mustahil Tuhan. Tapi dengar baik, dari Yesus ada satu kalimat yang bilang begini, perintah, pergilah. Dan pergilah ke kampung itu. Nah, menariknya Bapak Ibu, saya percaya di dalam Alkitab dikatakan kepada kita di dalam kitab Yohanes. Nah, ini Yohanes 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. Karena inilah kasih Allah bahwa kita mentaati perintah-perintahnya. 1 Yohanes 5 ayat 3. Dan perintah-perintahnya tidaklah berat. Apa tadi Pak Pendeta? Kayaknya kurang bagus dan kemudian telinga saya kurang mendengar. Nah, saya baca sekali lagi. Perintah-perintahnya tidaklah berat. Karena inilah kasih akan Allah, yaitu menurut hukum-hukumnya, maka hukum-hukumnya itu bukanlah berat. Saya tidak menambahi, saya tidak mengurangi. 1 Yohanes 5 ayat 3 bilang begini. Perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Yang setuju dengan saya katakan amin. Tuliskan amin di sana. Perintah Tuhan itu tidak berat. Amin. 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 Wow, Pak Pendeta, ini sepertinya nggak masuk di akal. Saya tidak menambahi. Saya tidak mengurangi. Perintah Tuhan itu tidaklah berat. Bagaimana bisa tidaklah berat? Kita aja jadi Kristen udah setengah mati. Karena apa? Urusin karakter kita aja yang pelit. Itu susah Pak Pendeta. Karakter kita yang suka iri lihat orang. Susah lihat orang senang. Senang lihat orang susah. Itu sangat sulit Pak. Bagaimana lagi urusan dengan memberi. Itu sangat sulit Pak. Kita aja kekurangan. Bagaimana kita bisa memberi di saat kekurangan? Lalu kemudian ada perintah tentang pengampunan. Tunggu dulu. Pengampunan itu kita harus tahu dulu. Siapa yang salah, siapa yang benar. Kalau gua salah, gua maafkan. Tapi gua nggak salah. Yang salah dia. Dan perintah Tuhan itu bilang mengampuni. Itu sangat berat. Nah, dengar baik. Kita mau ikut kata orang atau kita ikut apa kata firman. Kalau kita ikut apa kata firman, kita harus belajar agree, setuju dengan firman ini. Perintah-perintah itu tidaklah berat. Lalu apa perintah Tuhan itu Pak Pendeta? Perintah firman itu hari ini saya bagikan 3 buat kita. Kiranya ini menjadi renungan dan sekaligus menjadi kekuatan buat kita. Yang pertama perintah Tuhan adalah jangan khawatir dan jangan takut. Wow. Bagaimana tidak kita khawatir anak kita masih kecil? Bagaimana kita tidak khawatir ini keluarga kita sakit? Bagaimana kita tidak khawatir ini keuangan sudah semakin menipis? Bagaimana kita tidak khawatir bahwa cuaca dan ekonomi dunia ini sedang ada dalam keadaan kehancuran? Bagaimana kita tidak khawatir ada perang yang katanya bahwa dengan 1 jari pada tombol lalu kemudian bisa meledakkan dunia ini? Saya mengerti apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu. Tetapi Tuhan berfirman hari ini berkata, jangan takut dan jangan khawatir. Tentang apa? Tentang 3 hal. Apa yang kau pakai, apa yang kau makan, dan di mana kita akan tinggal. Papan, pangan, pakaian. Karena apa? Tuhan menyediakan semuanya itu. Untuk disejarkan begini, bahwa orang yang masih khawatir akan hal itu, maka mereka tidak mengenal kepada Tuhan. Perhatikan burung di udara. Yang Tuhan pelihara tidak ada 1 ekor pun jatuh karena kelaparan. Dan perhatikan bunga di padang. Yang bagaimana bunganya dipelihara Tuhan begitu luar biasa. Tidak ada istilah menanam, tidak ada istilah menabur pada burung. Tapi 1 ekor pun tidak ada jatuh di dalam keadaan lapar. Karena apa? Alkitab mencatat Tuhan memeliharanya. Pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah bahwa kita ini mana lebih berharga? Saya, saudara, atau burung di udara itu? Setuju kita bilang bersama, saya lebih berharga dari burung itu. Amin. Amen. Tetapi hari ini kita mau koreksi. Masihkah kita khawatir akan hal-hal itu? Bapak Ibu,
percayakan pada Tuhan, maka saya yakin Tuhan bisa mendandani bunga, memelihara burung. Tuhan juga dapat menjaga, memelihara hidup kita. Haleluya. Kita punya Bapa di sorga. Saya selalu ingat kalimat ini. Susahnya saya, susahnya Tuhan. Kurangnya saya, kurangnya Tuhan. Penderitaan yang saya alami, Bapa saya di sorga lebih mengalami apa yang saya alami. Sehingga saya percaya, tidak ada satupun yang Tuhan izinkan di hidup saya, pencobaan apapun itu, yang melebihi batas kekuatan saya. Amen. Hari ini, yang sebenarnya bukan uangmu yang menipis, bukan uangmu yang kurang, tapi imanmu yang mulai menipis dan kurang. Seringkali kita tidak lagi percaya bahwa Tuhan itu sanggup menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Amin. Ini fakta yang harus saya sampaikan. Dan survei membuktikan atau satu kajian membuktikan apa yang kita takutkan seringkali itu terjadi di hidup kita. Apa yang kita khawatirkan seringkali itu terjadi dalam hidup kita. Olehnya Bapak Ibu berhenti khawatir. Seringkali kita takut kematian. Oh mati aku, mati aku. Belum mati pada waktunya, sudah mati. Apa yang saya mau katakan pada Bapak Ibu? Sederhana saja, pada malam ini, apapun yang kita khawatirkan, berhenti, stop. Karena apa? Karena kita tahu, Bapa di sorga, Bapa yang memelihara kita. Yakinkah engkau yang di sorga itu bukan sekedar Tuhan yang duduk di atas tahta, tapi dia adalah Bapamu? Bapa kita yang baik itu sanggup memelihara dan memberi yang terbaik buat anak-anaknya. Amin. Perintah Tuhan malam ini yang Tuhan taruh di hati saya. Jangan takut, jangan khawatir. Kenapa seringkali kita menjadi banyak sakit penyakit? Sumbernya sederhana, dari pikiran. Pikiran adalah medan pertempuran terbesar. Kata Joyce Meyer, battle ini di sini pertempuran yang terbesar. Seringkali kita khawatir yang tidak menentu. Peperangan terbesar bukan di jalur Gaza, bukan antara Ukraine dan Rusia, tapi pertempuran terbesar adalah di pikiran ini. Yang seringkali pikiran ini tidak mampu kita tundukkan. Kita kurang tidur, kurang tenang, dan akhirnya curiga kiri, curiga kanan. Yang muncul akhirnya stres. Penyakit 3S bisa terjadi di hidup kita. Stres, stroke, dan stop, mati. Bapak Ibu, kita mengerti pada malam ini bahwa mari kita belajar percaya kepada Tuhan. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Jangan khawatir kata Alkitab. Kalau Tuhan bilang itu, ikuti. Tuhan, aku tidak mau khawatir. Aku mau percaya bahwa tubuhku adalah baitnya Roh Kudus. Bukan tempat sakit penyakit. Olehnya aku berdoa dalam nama Yesus. Tubuhku bait Allah. Tubuhku memuliakan nama Tuhan. Tubuhku bukan baitnya sakit penyakit. Tapi tubuhku baitnya Allah. Sakit kanker kah? Sakit tumor kah? Apapun penyakit itu. Dalam nama Yesus, saya percaya kesembuhan menjadi milik kita. Amin. Berhenti stres. Seringkali pikiran penyakit kita kadang gak ada obatnya Pak, gak ada obatnya Bu, gak ada obatnya Pak. Loh tapi kok saya sakit, saya kurang tidur, saya sepertinya gelisah. Seringkali penyakitnya di sini. Pada pikiran kita. Malam ini berhenti. Kita belajar ikut firman. Jangan khawatir kata firman. Ikut. Seperti para murid itu, pergilah ke kampung, pergi. Dan yang luar biasa adalah Tuhan sediakan keledai itu. Keledai kenapa? Sesuai dengan cirinya. Yang belum pernah ditunggangi orang. Dan kemudian keledai muda tertambat. Spesifik. 3 ciri itu dijumpai 2 murid itu. Dan benar ada di situ. Lihat hebatnya. Nampaknya kita pikir perintah itu berat. Mencari yang sesuai yang Tuhan mau. Tapi ternyata mereka gak perlu mengeluarkan keringat. Mereka masuk gerbang itu. Mereka sudah lihat, tinggal hanya bertanya bahwa keledai ini Tuhan membutuhkannya. Luar biasa bukan? Di pikiran kita yang kadang bilang itu berat. Tapi sebenarnya Tuhan hanya mau kemauan kita mengerjakannya. Dan saya percaya Tuhan sanggup menolong kita. Amin. Haleluya. Amin. Yang kedua, perintah Tuhan itu apa? Mari belajar memberi. Terlalu banyak ayat yang kita tahu tentang pemberian. Tapi yang sekali lagi Bapak Ibu, pemberian itulah sebenarnya masih level kecil dari hidup kita. Sebenarnya yang Tuhan mau adalah pengorbanan. Kalau pemberian itu bisa kita bilang asal memberi saja.
Tetapi lebih lagi Tuhan mau adalah pengorbanan. Untuk mau memberikan satu definisi buat kita. Sebenarnya bukan kita pemilik hidup ini. Pemilik hidup ini adalah Tuhan. Kita pikir uang kita ini uang kita. Kita pikir rumah ini rumah kita. Kita pikir istri kita milik kita. Suami kita milik kita. Anak kita milik kita. No! Semuanya itu hanya titipan Tuhan. Sehingga ketika kita punya istri, itu adalah titipan Tuhan buat kita. Dan kalau sudah cerita titipan, tentu kita akan jaga baik-baik, bukan? Sedang cerita pada kita satu pengertian Bapak Ibu, bahwa apa yang kita miliki bersumber dari Tuhan. Ketika ada perintah tentang berilah, maka kepadamu akan diberi. Saya yakin pemberian kita itu menjadi ringan karena kita tahu kita bukan pemiliknya. Haleluya. Kita bukan pemiliknya. Pemiliknya Tuhan. Kita hanya pengelola. Kalau pemiliknya Tuhan, senang saja. Kalau Tuhan katakan beri, kita beri. Dan sampai Alkitab katakan, tangan kananmu memberi, tangan kirimu tidak perlu tahu. Karena apa? Bapamu yang ada di tempat sembunyi itu akan memberkati setiap pemberian kita. Luar biasa bukan? Berarti memberi itu bukan sesuatu yang sulit. Perintah Tuhan itu memberi. Dan lebih lagi saya percaya Bapak Ibu, ketika kita memberi, Alkitab terlalu banyak mencatatkan bahwa memberi bukan justru dari kelebihan, tapi memberkati orang yang memberi dari kekurangan. Istilah cukup masih tanda tanya. Cukup itu selalu multitafsir. Bagi orang kaya 10 juta cukup. Bagi orang yang orang yang kurang itu masih kurang ini. Tetapi yang menariknya Bapak Ibu, saya mau katakan, memberi dari kekurangan, itu indah luar biasa. Masih kita ingat di Alkitab, ada seorang janda yang memberikan tepung. Menurut dia sederhana saja. Kalau saya berikan ini, saya akan mati dan anak saya. Tetapi dia memberi dengan ketaatan. Wih, hebat. Dan yang terjadi adalah tepung itu, minyak itu bertambah-tambah. Sampai akhirnya tempayan botol yang mau dicari untuk mengisi sudah kurang. Cerita mengenai apa? Kelimpahan akan terjadi bagi orang-orang yang belajar, punya sikap hati bahwa kita datang tidak bawa apa-apa, pulang tidak bawa apa-apa, dan Tuhanlah pemilik ulung dari semua yang kita miliki, dan kita hanyalah pengelola yang kalau Tuhan bilang beri, dan memberi itu adalah menjadi warna untuk kita bilang, Tuhan, apa yang Tuhan suruh nggak salah. Saya memberi untuk saya akui bahwa Tuhanlah pemilik hidup ini. Amin. Dalam Alkitab ada juga cerita seorang yang memberikan dengan persembahan itu. Wow, Yesus memuji pemberian itu. Karena orang itu memberi dari kelebihannya, tapi ini wanita memberi dari kekurangan. Terlalu banyak kisah itu untuk kita mau bilang begini, mari kita belajar memberi. Saya belajar waktu saya di sekolah teologi, seringkali kita pergi ke rumah-rumah jemaat untuk mengajar sekolah minggu. Wah, mengajar sekolah minggu itu senang. Karena apa? Kita mengajar di gang-gang, di komplek-komplek. Itu senang. Kita suka cita sekali karena kita ketemu anak-anak. Walaupun mungkin pelayanan itu berat, ya kadang-kadang harus memandikan dia dulu sebelum dia ke gereja atau ke ibadah. Kita sebut dulu Rabu Ceria, apa-apalah yang nama seperti itu. Dan kemudian kita panggil, kadang-kadang mau dia baru bangun tidur, kita temanin lalu kita kumpulkan. Apa yang menarik saya mau katakan pada Bapak Ibu, wow, kita melayani mereka. Dan bukan saja pelayanan itu, tetapi kita anak-anak mahasiswa teologi itu suka mengunjungi karena apa? Perbaikan gizi. Biasanya di asrama itu ada yang disebut ayam putih. Ayam putih itu tahu Bapak Ibu, bukan ayam yang berbulu putih, bukan. Ayam putih itu maksudnya adalah tahu. Dan hari Senin tahu, hari Selasa tahu, hari Kamis tahu, hari Jumat tahu. Akhirnya kita keluar jadi STH, yaitu Sarjana Maha Tahu atau Maha Tahu. Dan saya MTH, Master Maha Tahu, Master. Nah, Ibu, tetapi ketika kita pergi ke pelayanan perbaikan gizi,
Oh, perbaikan gizi. Ayam yang sebenarnya. Bukan ayam putih lagi. Ayam yang sebenarnya. Oh, itu 4 sehat, 5 sempurna. Wow, kita senang itu. Kita senang melayani itu. Wah, kita sukacita melayani itu. Dan kita belajar Bapak Ibu di dalam sikap. Bahwa ketika kita tidak punya uang, bukan berarti kita akhirnya, oh aku orang susah, aku orang miskin. Enggak. Saya belajar begini dalam prinsip pelayanan. Kalau engkau tidak dapat memberi dengan materi, kau memberi dengan tenagamu. Kau tidak dapat memberi dengan tenagamu, kau dapat memberi dengan doamu. Yang jelas tidak ada anak Tuhan yang pelit. Amin. Beritahu orang di sebelahmu, jangan pelit kau bilang dengan dia. Pakai bahasa Batak nih, pakai bahasa Medan. Jangan pelit kau. Karena orang pelit tidak ada masuk dalam kerajaan sorga. Alias orang pelit ada di mana tuh? Jawab sendirilah. Ya, jadi Bapak Ibu, jadi saya belajar prinsip itu. Kalau kita tidak dapat memberi dengan materi, kita minimal memberi dengan tenaga. Jadi tenaga kita ini kita beri angkat meja kah? Kita waktu makan ayam itu udah kita ingat. Nanti saya mau cuci piring. Ya kita cuci piring. Tidak jadi berat bagi hamba Tuhan. Karena kelas ini disebut dengan kelas main DJ. Tahu DJ? Itu disc jock itu. Jadi kita seperti putar piringan hitam. Wah, kita mencuci piring. Ada olahraga kan? Ketika masuk protein dan masuk energi, kita cuci piring. Kita senang. Karena apa? Karena kita tidak dapat memberi materi, tapi kita bisa beri tenaga. Tapi tenaga pun mungkin tidak ada. Minimal kita bisa mendoakan keluarga yang menyambut kita. Itu Tuhan berkatilah mereka. Apa yang diberikan, kata Alkitab, air putih, seteguk air putih kepada salah seorang daripada muridku, itu upahnya tidak pernah hilang di hadapan Tuhan. Apalagi memberikan sebotol Coca-Cola. Coca-Cola diberikan, yang air putih aja hingga hilang pahalanya, berkatnya, apalagi sebotol Coca-Cola. Oh, minuman apa itu Pak Pendeta? Maksudnya Coca-Cola, itu maksud saya. Jadi apalagi kalau ada KFC, California fried chicken. Wow, ini harus bahasa Inggris. Wow, fried chicken, bukan fried chicken. Sebab saya pernah baca sebuah iklan itu disebut menu makanan ini adalah KFC, panjangannya California fried chicken, kata dia. Wow. Just joking, tetapi saya mau katakan buat Bapak Ibu, tentunya dengar firman tentu bukan saja kita tegang serius, tapi nuansanya sersan, serius tapi santai, untuk kita dapat tahu bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dunia sudah terlalu stres, jadi jangan kita dengar firman pun stres, serius tapi santai. Bilang bersama, sersan, serius tapi santai. Nah, firman pada malam ini tentu Bapak Ibu kita mengerti Tuhan perintahkan kita belajar. Apa? Memberi. Gak bisa memberi dengan materi, dengan tenaga. Gak bisa memberi dengan tenaga. Beri doa. Amin. 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 Beri doa. Yang ketiga, yang keempat itu gak bisa memberi doa. Minimal beri senyum. Ya kan? Jadi nonton live ini kita bisa senyum, sukacita. Walaupun gigi tidak rata katanya. Ya kita senyum, kita sukacita. Karena apa? Jendela persahabatan selalu dimulai dari senyum. Kalau kita sudah senyum, orang pun mau tahu, pasti tahu kita. Oh, ini bukan Nelly, nenek liar. Dan juga bukan Nancy, nenek sihir. Tapi ini adalah nenek cantik. Oh. Amin. Iya, senyum itu sukacita. Dan saya percaya, Alkitab itu punya mujarat hebat. Jadi katakan, hati yang gembira adalah apa? Obat yang manjur. Obat yang manjur. Oh, luar biasa. Di Alkitab itu ada obat yang gratis. Kadang-kadang kita terlalu suka cari obat di apotek. Harus bayar lagi. Padahal di Alkitab ada obat yang sangat-sangat mujarab. Namanya adalah hati yang gembira. Beri senyum. Dan ketika kita beri senyum, kita mengerti hidup ini adalah apa yang kita berikan. Haleluya. Terima kasih untuk waktu yang Bapak Ibu berikan di live ini, untuk kita sama-sama berfellowship, dengar firman. Saya sangat meyakini ini waktu-waktu yang berharga. Terima kasih, really appreciate
apa yang Bapak Ibu harus mungkin berhenti dari masak sebentar untuk dengar firman ini. Dan setiap kali ada live ini dari Pastor Yuli juga masih Bapak Ibu beri waktu. Kita percaya ini bukan sekedar hanya say hi, senyum, hehehe, foto, kemudian velocity. Bukan itu, tetapi ini kita pakai waktu yang berharga. Kita dengar firman. Firman itu menguatkan kita. Haleluya. Amin. Yang ketiga firman Tuhan malam ini adalah Tuhan perintahkan, pergilah. Kira-kira apa yang Tuhan mau sampaikan? Tuhan bilang begini, yang Tuhan taruh di hati saya, bukan saja jangan khawatir, jangan takut. Bukan saja belajar memberi, perintah Tuhan berilah. Yang ketiga adalah ampunilah. Wow. Bapak Ibu, Tuhan perintahkan pengampunan malam ini. Gak bisa Pak, mertua saya itu terlalu jahat. Ya saya mengerti Bapak Ibu, banyak menantu gak bisa akur dengan mertua. Saya mengerti. Oh, gak bisa Pak Pendeta, itu menantu saya itu jahatnya bukan main. Belum saya mati sudah lalu ditanya, Mak, surat tanahnya ditaruh di mana? Bapak Ibu, saya mengerti. Tetapi Alkitab bilang begini, perintah itu jelas, ampunilah maka kamu akan diampuni. Ketika kita tidak bisa mengampuni orang tersebut, tidak mau mengampuni orang tersebut, maka yang jelas kita pun susah akan mendapat pengampunan. Pak Pendeta, itu yang paling sulit saya lakukan. Saya mengerti Bapak Ibu, saya mengerti. Bagi saya pun itu sulit. Ada banyak anak-anak yang di jalanan, yang korban broken home. Mama papa susah mengampuni ibu dan bapaknya. Saya mengerti. Saya pernah ada di bahagian itu. Kita berontak. Bukan saya yang salah, kita selalu bilang begitu, bukan? Bukan saya yang salah. Saya mengerti itu. Kadang-kadang gak bisa saya ampuni tetangga saya. Terlalu jahat tetangga saya. Karena dia pernah membuang sampah di pekarangan saya. Bahkan ada orang yang menyumpahi saya. Ada orang tua yang menyumpahi anaknya. Ada orang tua yang mau membunuh anaknya. Memang tidak terselesaikan, tetapi akhirnya kita luka. Akhirnya kita jadi kecewa. Bapak Ibu, saya mau katakan firman malam ini nampaknya susah, tetapi Tuhan mengasihi kita. Belajar mengampuni. Amin. Selalu saya katakan 3 hal dalam pengampunan. Yang pertama, hanya orang kuatlah yang dapat mengampuni. Orang lemah, ciri orang lemah itu dia membenci. Tentu kita tidak mau dikatakan kamu orangnya lemah. Tidak kita mau dikatakan kita orang kuat. Orang yang dalam Tuhan itu orang kuat. Dan orang kuat itu adalah dia bisa mengampuni. Amin. Bukan masalah siapa benar siapa salah. Tapi katakan, Tuhan, aku mau mengampuni dia. Karena aku tidak mau lepas berkat dari hidup saya. Amin. Yang kedua, kalau orang mengampuni artinya orang-orang yang merdeka. Seringkali kita tidak ada masuk di penjara atau di jail. Tetapi seringkali kebencian sudah memenjarakan hidup kita. Bayangkan kita ketemu musuh kita itu di ujung jalan. Kita sengaja cari jalan lain. Kita buang muka. Berapa kali kita buang muka. Sehingga yang kita pakai sekarang bukan muka kita lagi. Alias muka skincare. Kita buang muka. Aku tidak suka dia. Kita buang muka lagi. Benci aku. Ya kan gitu kan. Berapa kali kita buat itu. Dengar baik. Orang yang mengampuni orang yang merdeka. Haleluya. Saya masih ingat kata Gus Dur. 1000 teman masih kurang. 1 musuh terlalu banyak. 1000 orang terlalu kurang jadi kawan kita. Kita mau teman. Dan 1 orang musuh terlalu banyak. Belajar kita mengampuni. Untuk bilang, Tuhan, sesuai dengan teladan-Mu, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kau pasti menjadi merdeka. Merdeka. Kenapa merdeka?
Kita tidak dijajah lagi, kita tidak terikat lagi, kita tidak terbelenggu lagi. Dan saya percaya di balik pengampunan yang ketiga selalu ada kesembuhan. Masalahnya pikiran dan hati. Hidup ini tidak jadi enak, tidak lebih baik. Karena apa? Selalu kita pilih bitter daripada better. Hidup ini menjadi lebih buruk, lebih buruk, lebih buruk, lebih buruk, lebih buruk. Dan selalu saya katakan, orang yang kita benci selalu akan kita kerjakan apa yang dikerjakan. Dan tidak ada orang yang membenci lebih baik dari orang yang dibenci. Pilihlah better, bukan bitter. Kenapa kita jadi negatif? Karena kita ada kepahitan. Kenapa ada kepahitan? Karena kita ada luka. Kenapa kita ada luka? Karena kita tidak mau mengampuni. Simple. Berarti ketika Tuhan suruh murid-muridnya, pergilah, perintah itu berat. Bagaimana menemukan keledai yang muda dan kemudian belum pernah ditunggangi. Dan itu bukan keledainya secara tanda petik miliknya Tuhan Yesus, milik orang. Kan bisa saja dikatakan, jangan pegang-pegang, nanti hilang. Atau dicurigai, ngana pencuri ya. Berat. Tapi dua orang murid itu, mereka pergi. Dan ternyata, dengar, Tuhan sudah sediakan. Perintah itu tidak jadi berat kalau kita kerjakan dengan iman percaya pada Tuhan. Terima kasih untuk setiap respon Bapak Ibu yang mendengar firman ini. Saya tahu ini sedang ada di hidup Bapak Ibu. Belajar mengampuni untuk bilang, Tuhan, aku memaafkan dia. Sekalipun mungkin belum ketemu muka, tapi malam ini kita bereskan. Tuhan, aku mau jadi orang merdeka. Tuhan, aku mau jadi orang kuat. Tuhan, aku mau jadi orang yang lebih baik. Dan yang lebih baik itu adalah orang yang mengampuni.